warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu dosen sekalian, perkenalkan nama saya Asep Amilianto dari kelompok PAIS E2 akan melaksanakan ujian kinerja yang berasal dari LPTK Winhas Jember. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya saya akan melaksanakan action dari ujian kinerja. Mohon untuk sarannya, petunjuknya, agar supaya kedepannya saya pribadi bisa memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Baik, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar-kabar? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua, tiga. Siapa kita? Terima kasih teman-teman. Rapian dan kelengkapannya. Sudah lengkap apa belum? Saya nama-nama. Saya belum ada namanya. Sekalian yang kami cintai dan yang kami banggakan, kita memurojaah ya, kita mengulang kembali bacaan kita. Dari surat Al-Ikhlas ya. Baik ya. Ya. Al-Ikhlas mulai dari awal juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Dari hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan contoh-contoh perilaku hormat ya, patuh kepada orang tua dan guru dengan baik dan tepat ya. Dan yang ketiga, dalam mengimplementasikan hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah mengimplementasikan, menerjemahkan. Setelah kalian tahu ya artinya, penjelasannya, bisa menunjukkan dalilnya dan memberi contoh, maka selanjutnya adalah menerjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya kalian bisa hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak sekalian, next ya, ini adalah menghormati kedua orang tua dan guru. Ini kabar. Kabar apa ini yang pertama? Yang atas? Orang tua sedang ngapain? Membimbing anaknya yang sedang sedang bermain, belajar dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah? Pernah dan tidak kailing ya. Baik, terima kasih. Ini yang bawah ini apa ini? Salim kepada siapa? Guru di mana? Tentunya ya. Kalau di rumah adalah orang tua. Kalau di sekolah yaitu guru. Salim ini adalah untuk memberikan barokah
kepada kalian semua. Baik, slide selanjutnya yaitu perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar apa ini coba? Nenek. Nah, nenek ibu-ibu. Ini sedang apa ini? Sedang tidur. Ini adalah contoh orang tua atau nenek ya yang sedang ditelantarkan. Jadi kasihan. Jangan sampai kalian ya menelantarkan orang tua nenek kalian. Ya cepat ya. Kalau ada kesusahan, ada butuh bantuan, kalian harus bantu. Disuruh pun kalian juga harus bantu. Kalau gambang, Bu, tok tapi gak laku doain ya. Jadi juga harus jalan membelikan dan lain sebagainya. Paham ya? Nah, ini. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena apa ini? Mengandung. Yang mengandung. Yang kedua adalah melahirkan. Yang ketiga dan yang keempat adalah ini adalah susah payah jerih payah orang tua kalian, khususnya siapa? Ibu. Ya, makanya jangan sampai berani kepada orang tua, khususnya ibu, karena ada suatu suatu contoh kisah bahwasannya masih rajin sholat, rajin wudu setiap harinya, batal wudu dan lain sebagainya, tapi berani sama orang tua, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Jangankan masuk, mencium baunya surga pun tidak bisa. Jadi jangan sampai sholat ya sholat, wayai dikongkon disuruh orang tuanya juga patuh ya. Kenapa Pak? Karena ini ya alasannya, karena yang mengandung, melahirkan, merawat dan mendidik ya, mendidik kalian juga dan lain sebagainya. Kurang satu, yang membesarkan kalian. Nah, ini sampean ya. Ojo sampai panik karo orang tua. Ini perjuangan orang tua untuk anaknya. Ya, silakan gini. Ini apa ini? Ya, untuk menafkahi keluarganya sampai abot-abot menyangkul dan lain sebagainya. Ini pengorbanan ayahnya, ojo sampai anak ini kehujanan, kepanasan dan lain sebagainya. Lebih baik ayahnya yang kehujanan daripada anaknya. Ini adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anak. Makanya jangan sampai berani sama orang tua. Malah iso-iso ndadekno tidak berkah kehidupan kalian. Bab ya? Yang kepingin ilmu ini manfaat, kepingin barokah hidupnya, maka harus menghormati orang tua. Ini ada gambar lagi. Bagaimana perasaanmu ketika masih bayi digendong oleh ibu? Bagaimana perasaannya? Senang ya. Ada yang lupa Pak. Iya itu tidak apa-apa. Nah ini tentunya merasa senang. Untuk itu kita harus menghormati orang tua ya. Baik, ini patuh. Hormat adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Menghormati orang tua dalam Islam disebut dengan birrul walidain, artinya orang tua, membaiki ya orang tua, berbuat baik kepada orang tua, itu dalam Islam. Baik, ini adalah dalil nakli ya. Dalil nakli ini adalah dalil yang bersumber pada bersumber pada Al-Quran. Itu adalah dalil nakli ya. Kalau dalil akli yaitu dalil yang bersumber pada hadis. Ini apa nih? Bersumber pada pikiran. Itu adalah dalil akli ya. Kalau dalil nakli adalah yang bersumber pada Al-Quran. Mungkin ada salah satu siswa yang berani untuk maju ke depan membacakan. Oke, ayo dijelaskan suaranya. Mas siapa ini? Mas Oki.
Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Inna yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Waqfid lahuma janahatul minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik. Itu tadi siswa laki-laki. Pak Asep ingin minta siswa perempuan sekarang yang membacakan ini. Ayo, siapa yang berani? Ayo, tinggal baca saja. Ayo, siapa? Ayo. Ayo. Ayo, siapa namanya? Iya. Baik, yang keras suaranya. Baik, ini adalah larangan-larangan yang tidak diperbolehkan ini ya. Anak tidak diperbolehkan kepada orang tua. Kali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ibu ponjone, bapak ibu ponjone, ibu jadul kolot dan lain-lain. Tidak boleh ya. Jadi ya wes nanti saja. Jadi disuruh ya berangkat, nggak boleh ngomong nggih Pak, nggih Bu, tapi tidak melaksanakan. Itu namanya bohong, nggak boleh, nggak jujur. Budal, tapi apa ya, ini tidak boleh. Jadi harus berangkat. Ini adalah dalil nakli yang bersumber pada Al-Quran. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Slide selanjutnya yaitu tentang menghormati guru. Siapa yang mengajari kita membaca dan menulis? Guru. Guru perempuan apa guru laki-laki? Perempuan kalau di sini ya. Kalau dalam kehidupan pendidikan guru bisa laki-laki bisa tergantung dari mata pelajaran kalian. Ilmu apa saja yang kalian dapatkan di madrasah? Madrasah ini sekolah, ilmu saja. Ilmu apa saja? Ilmu agama. Terus Sosial. ilmu sosial, PKN, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Banyak ya? Siapa yang memberikan kamu pelajaran di madrasah? Guru tentunya. Ya. Oleh karena itu sampean juga tidak boleh tidak boleh berani kepada guru. Supaya kalian bisa mendapatkan barokah dari guru-guru. Ini perhatikan ini apa nih? Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini apa ini? Ya. Kronologi lengkap rasio siswa tentang guru karena ditegur saat merokok. Nah, merokoknya masih tentu di lingkungan sekolah. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Ditegur guru ini berarti harus ya Pak langsung dilaksanakan. Jangan iya Pak, tapi langkono nakal meneh. Jangan, tidak boleh ya. Jadi nakal atau tidak nakal jangan sampai ya. Jangan sampai nakal di dalam lingkungan sekolah. Kita terjemahkan, kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai nakal ya, jangan sampai nakal dalam kehidupan sehari-hari. Nakal ini apa sih? Nakal adalah perbuatan yang tidak baik ya, dan menyimpang dari agama ya. Ini adalah dalilnya. Dalil apa ini? Dalil nakli apa akli? Kalau bersumber dari mana? Al-Quran ya, berarti dalil nakli ya. Ini ada dalil. Pak Asep yang membaca bahasanya ini ya.
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan berdirilah niscaya Allah akan mengangkat derajat kalian. Ya. Jadi kalau orang yang berilmu pasti akan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya ini adalah akhlak terpuji. Ya, yang pertama adalah mendengarkan nasihatnya. Ono gurune, kalau ada orang tuanya memberikan nasihat, maka kalian harus mendengarkan. Yang kedua, sebagai siswa di sekolah, sebagai anak di rumah, maka kalian harus mendoakannya. Ya, biasanya kalau pada waktu selesai sholat, ya, lupa ini berbicara dengan sopan. Kalau kalian tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar, maka pakai bahasa Jawa. Nggih Bu, yo Bu, aku jangan ya. Nggih Bu, enten napa? Jadi tak gimana aja nggih Bu, nggih Bu monggo. Ya, ojo nyentak-nyentak, enggak boleh ya. Yang terakhir yaitu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini adalah untuk guru kalian ya, harus mengerjakan tugas dengan baik. Ini manfaatnya disayang Allah, ya, disayang orang lain, mendapatkan pahala, menjadi anak yang soleh, mudah meraih cita-citanya. Kenapa Pak? Karena mendapatkan barokah dari gurunya, menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Jadi ingat ya, kalian membawa nama baik diri kalian sendiri. Oleh karena itu, ya, jangan memperlihatkan kejelekan kalian, ya. Tapi terus bagi wong itu ya, berusaha dan terus berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you for attention. Betul lah. Ini ya. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian yang kami cintai, setelah kalian mendapatkan pelajaran yaitu menghormati orang tua dan guru, Pak Asep ingin membagi kertas LKPD ini ya, dibagi. Nanti saya minta ya, Pak Asep minta satu perwakilan dari kalian ya, atau ketua kelompok bisa maju ke depan dan mempresentasikan ya. Kalian bisa bermusyawarah dulu ya, hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Paham ya? Baik, saya ingin membagi terlebih dahulu LKPD-nya. Ini ya, dijawab. Kak, saya presentasikan, berarti ini membaca soal lalu menjawabnya sendiri. Iya. Nanti maju, perkenalkan kelompok berapa, yaitu pertanyaannya apa, terus dijawab soalnya. Berapa? Yuk, kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan ya. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Masih tanya dengan pengakuan. Saya Pak belum paham gitu ya. Gak apa-apa, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut, nyantai saja. Ini adalah kelas-kelas kalian ya. Kalau mendapatkan pelajaran dari pelajaran apapun ya, kalau nggak paham langsung bertanya. Sumber ilmu itu ada dua ya. Buku. Kalau nggak tahu, bukunya harus dipelajari. Gak paham berarti harus bertanya supaya kalian bisa paham. Gak apa-apa, nggak usah takut. Nanti diajak sama temannya, takut Pak, nanti diajak sama teman-teman saya Pak. Gak usah. Ya. Belum tentu teman sampean diam itu paham. Belum tentu, mungkin karena dan lain sebagainya. Jadi intinya
dalam kelas ini tidak boleh takut ya. Dalam mata pelajaran apapun, kalau belum paham maka silakan bertanya. Paham ya? Ya. Ini sudah. Baik, anak-anakku sekalian yang kami cintai, masih bersemangat hari ini ya? Masih. Baik, tunjukkan semangat kalian yang tadi. Baik, ayo dipimpin Mas Ilham dari tadi, ayo. Untuk yel-yel. 1, 2, 3. Kelas kami, kelas pagi kota. Iya. Amat keren, rancangan hati. Kami pasti jadi satu suara. Kelas kami, siap-siap. Siapa kita? Baik, anak-anak sekalian ya. Saya kira sudah cukup diskusinya, musyawarahnya tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan menghormati orang tua dan guru ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Asep ingin perwakilan dari kelompok kalian untuk maju dan mempresentasikan. Baik, siapa yang siap terlebih dahulu? Oh ya, Mas Ilham. Ayo ke depan dan mempresentasikan suara yang keras supaya bisa didengar teman-temannya. Kenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 yang bernama Arifin Ilham. Dari kelompok saya beranggotakan Airat Bilqis Laila Jasmine, Elvira Indonesia, Muhammad Reza Yuda Pratama, juga Rizka Yulia Rahmat, juga Ahmad Maulana Febrianto. Pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan hasil diskusi saya dan dengan teman-teman saya. 1. Jelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dengan benar. Itu adalah pertanyaan di dalam LKPD. Yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Yang ketiga, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang keempat, siapakah yang dipanggil dengan sebutan guru. Yang kelima, buatlah 3 contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada guru. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya akan menjawabnya. Satu pertanyaan terus langsung dijawab ya. Jangan pertanyaan semuanya terus jawaban semua, jangan. Jadi pertanyaan langsung jawaban, pertanyaan langsung jawaban. Ayo, silakan. Pertanyaannya dulu apa? Ya. Jelaskan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang Cara tua. berbuat baik teman. Cara berbuat baik kepada orang tua dan guru. 1. Perilaku hormat dan taat kepada orang tua bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti membantu meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring, berdoa, belajar, dan dengan rajin akan menjadi anak yang berprestasi. Yang kedua, membantu membersihkan rumah. Yang ketiga, menjaga etika, sopan santun, baik ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya. Nomor 2, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Ayo. 1. Menaati seluruh perintah orang tua. 2. Berbicara kepada kedua orang tua dengan lemah lembut dan penuh kesopanan. 3. Tidak mengeraskan suara di depan orang tua. Tidak mengeraskan suara ya di depan orang tua, nggak boleh ya. Pokoknya ngotot, ngeyel ini nggak boleh ya. Ngeyel nggak boleh. Yang ketiga, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Itu dengan cara mendoakan mereka dan ziarah makam mereka. Dengan cara mendoakan. Baik, sudah itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kurang-lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selanjutnya siapa yang berani untuk maju ke depan dan mempresentasikan? Ayo.
Angkat tangan. Oh iya. Ayo Mbak In, silakan maju presentasikan. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alisa Natsari dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Maulana Rafa Ibrahim, Muhammad Fahmi Maulana, Rizky Anda Erlangga, dan Aisyah Mutara Aliwaja. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara berbuat baik. Kepada orang tua. Cara berbuat baik kepada orang tua. Caranya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Jadi cara berbuat baik menghormat dan patuh kepada orang tua dengan benar. Dalam kehidupan saya tidak akan kita lakukan dengan cara tidak membantah perintah orang tua. Tidak membantah perintah orang tua ya. Paham ya? Menghormati orang tua. Patuh terhadap perintah orang tua. Membantu pekerjaan rumah dan lain-lain. Yuk. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Bagaimana sih cara berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup? Cara berbakti. Caranya adalah menuruti setiap perkataannya serta berbuat baik kepada keduanya. Maka setelah mereka meninggal dunia, kita dapat berbakti kepada keduanya dengan cara mendoakan mereka. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Mendoakan dan ziarah ke kuburnya. Ya? Siapa sih yang lagi guru? Ya, siapa? Jadi, guru itu adalah pendidik dan pengajar. Maka pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar dan lain-lain. Buatlah 3 contoh perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada guru. Jadi hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara ketika bertemu guru, memberi salam kepada guru, lalu menunjukkan tangannya atau ketika berjalan sebelumnya dengan saling. Memberikan salam kepada guru ya, saling. Ya. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru jelas sebagai menghargai. Mengucapkan tugas dari guru depan aku. Salah satunya adalah mengerjakan tugas dari guru tempat waktu ya. Ya. Ya, jadi sekian dari saya. Salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian yang kami cintai ya, setelah kalian mengikuti pelajaran pasar ya, pendidikan agama Islam dengan materi menghormati orang tua dan guru ya, dapat kita simpulkan ya. Yuk disimpulkan ya. Yuk sampai mana? Apa kesimpulannya? Kita wajib menghormati Guru. Baik, itu adalah inti pokok dari pelajaran kali ini, yaitu menghormati. Kita wajib menghormati. Kita wajib patuh terhadap orang tua dan guru. Baik, anak-anak sekalian ya, untuk tugasnya ya, ada tugas lain. Pak Asep akan memberikan lewat WA. Jadi nanti tugasnya bisa dilihat melalui WA group ya, dijawab di situ. Pak Asep kasih Google formulir di situ, dijawab ya. Nanti Pak Asep share di grup WA kalian ya. Paham ya? Paham. Sebelum berakhir ya, silakan berdiri dulu. Bentar. Ya. Sing lanang karo lanang, sing wedok karo wedok. Ya.
Biar rileks dulu terlebih dahulu. Ayo, 1 detik, 2 detik, udah ya. Saya gantian, ganti koncone. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ayo, ya cukup ya. Cukup. Ayo, ya. Tetap kalian berbuat baik kepada orang tua, ya. Dimanapun orang tua berada, ya. Masih hidup ataupun sudah meninggal, kalian tetap wajib berbuat baik kepada orang tua dan juga berbuat baik kepada guru kalian. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran pada kali ini, ya, bisa salah satu siswa untuk bersedia memimpin doa. Siapa? Ketua kelas lagi? Oh iya, ayo silakan. Baik, sebelum mengakhiri acara pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keselamatan pada akhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Ingat ya, jaga diri kalian, jaga nama orang tua kalian, jaga nama guru kalian, dan juga jaga nama baik sekolah. Paham ya? Semoga yang bisa Pak Asep bisa terangkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله